Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahli khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Ada 3 kata kunci dalam kehidupan ini yang relate dengan kehidupan kita. Yang pertama, ahsin man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kamu kepada siapapun, maka niscaya kamu akan menjadi penguasa bagi siapapun tersebut. Orang sejahat apapun kepada kita, kalau kita berbuat baik terus kepada orang itu, maka pasti akan berubah orang itu. Setidaknya dari jahat menjadi baik, bahkan lama-lama menjadi tunduk kepada kita. Ini bahkan diterapkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasul itu membagi harta rampasan perang itu. Ada sebagian yang diberikan kepada al-mu'allaf qulubuhum, dimana kalau kita tahunya mu'allaf itu kan hanya orang yang baru masuk Islam. Padahal ada kategori mu'allaf yang justru non muslim, artinya dia tidak masuk Islam. Siapa itu? Yaitu orang kafir yang jahat sekali, di mana diharapkan kalau diberikan uang atau diberikan materi, maka kejahatannya akan berkurang. Artinya hatinya akan lembut. Walaupun tidak lalu tunduk, tapi setidaknya bergeser posisinya dari yang awalnya sangat getol memusuhi Islam. Kalau oleh Rasulullah diberi harta, diberi jatah, setidaknya akan berkurang permusuhan itu. Jadi masuk kepada mu'allaf juga walaupun levelnya bukan orang Islam. Itu ada. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga, kita sebagai pelaku menerima kebaikan orang lain atau kita memberikan kepada orang lain kebaikan, hukum ini berlaku. Kita akan sungkan untuk menolak perintah seseorang yang selalu memberikan kita kebaikan. Kamu contohnya, misalnya ada orang yang tiba-tiba memberikan kamu uang yang banyak, lebih-lebih ketika kamu sangat butuh, maka kamu akan selalu ingat orang itu dan kamu akan siap melaksanakan perintahnya. Sebetulnya konsep ini ditarik dalam kaidah atau dalam akidah. Kita mendapatkan banyak kebaikan dari Allah, semestinya kita tunduk kepada Allah. Karena Allah sebagai amir kita, sebagai muhsin kepada kita, maka secara naluriah sepatutnya kita itu tunduk kepada Yang Maha Kuasa, karena Yang Maha Kuasa itu memberikan kita kebaikan yang tiada batasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wastaghni an man syi'ta takun nadhirahu. Dan jangan pernah merasa butuh kepada siapapun, maka kamu akan setara dengan siapapun. Kamu bertemu dengan orang yang paling kaya, kalau di hati kamu tidak ada rasa butuh apapun dari orang itu, maka kamu tidak akan pernah merasa di bawahnya. Kamu tidak akan pernah merasa dalam kendalinya. Kamu juga tidak pernah merasa pantas untuk diatur olehnya. Walaupun secara uang dia lebih banyak, saya tidak butuh. Begitu ya. Itu mentality namanya. Jadi sebetulnya di mana posisi kita dengan orang lain itu adalah bagaimana pola pikir kita kepada orang tersebut. Kalau kita pakai pola pikir yang pertama, kita ada di posisi mendapatkan kebaikan terus dari orang itu, maka kita otomatis di bawahnya. Huwa amirun lana. Dia adalah sebagai penguasa kita. Wa nahnu ma'muruhu, dan kita adalah orang yang diperintah atau di bawahnya. Kalau tidak, apalagi kita sudah merasa saya tidak butuh kepada Anda, walaupun Anda hebat, tapi saya tidak punya kebutuhan yang bisa Anda penuhi. Tidak ada harapan, karena istaghna itu kita sudah merasa tidak butuh dan tidak punya ekspektasi apa-apa. Sehebat apapun Anda, sehebat apapun orang yang kita temui, kalau kita tidak punya ekspektasi apa-apa, tidak punya kebutuhan apa-apa, ya kita akan merasa saya setara. Kita setara, sama-sama makan nasi bahasanya. Yang kebetulan saja Anda punya uang lebih banyak. Kebetulan saja Anda mungkin lebih pandai. Kebetulan saja Anda mungkin lebih giat bekerja sehingga lebih banyak mendapatkan materi. Saya memang tidak sebanyak Anda, tapi saya tidak butuh harta Anda. Saya tidak butuh ilmu Anda misalnya. Saya tidak butuh kecantikan Anda. Saya tidak butuh ketampanan Anda. Jadi nggak ada masalah dengan saya. Kita setara saja. Itu mental. Dan yang terakhir, wahtaj man syi'ta takun asirahu. Dan
butuhlah kamu kepada siapapun, maka kamu akan menjadi budak siapapun tersebut. Artinya sebetulnya yang memposisikan kita di bawah orang adalah karena kita punya kebutuhan kepada orang itu. Kebalikan dari yang tadi. Kalau kita tidak butuh, maka kita setara. Tapi kalau kita sudah butuh, maka kita otomatis memang akan menjadi pengikutnya. Ini juga sangat bagus kalau diterapkan kepada Allah. Kita butuh kepada Allah, maka nahnu asirullah. Kita ini tawanan Tuhan. Artinya tawanan itu apa? Siap siaga dengan sepenuh hati melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kita di dalam kendalinya. Kenapa? Karena Allah sudah sebagai amir kita. Pakai teori yang pertama, karena Allah itu ahsana ilaina, berbuat baik banyak kepada kita, maka kita menjadi amiruhu, menjadi asiruhu, dan Allah menjadi amirnya, kita menjadi tawanan, Allah menjadi penguasanya. Begitu juga kepada orang. Kalau kita sudah butuh kepada orang, kita tiba-tiba menjadi lebih rendah dari orang itu, ini otomatis. Kamu mau pinjam uang sama orang, tidak mungkin kamu sombong. Mesti kamu akan berupaya sopan. Walaupun mungkin orang itu secara ilmu di bawah kamu, atau walaupun mungkin orang itu secara fisik atau secara apa di bawah kamu, tapi ketika kamu ada unsur kebutuhan kepada orang itu, otomatis kamu akan ada di bawahnya secara mentality. Jangan lalu kamu bantah, enggak, itu ada orang-orang kaya yang butuh pembantu. Tetapi tetap saja pembantu yang jadi di bawahnya, yang kaya jadi bosnya, itu terbalik cara berpikirnya. Pembantu itu yang butuh pekerjaan. Dalam dunia ini tidak pernah ada orang kaya itu butuh pembantu, ya, tetapi yang ada pembantu yang butuh pekerjaan. Logikanya gimana? Ketika orang itu tidak mau kerja, banyak yang mau ngantri. Artinya orang yang datang itu yang butuh. Orang yang melamar pekerjaan itu yang butuh. Walaupun secara hukum orang kaya tidak bisa masak, artinya dia butuh. Tapi orang kaya tidak bisa masak, dia bisa makan di restoran. Tidak mati. Tidak lalu kesusahan kalau tidak ada pembantu. Tapi kalau pembantu ini tidak bekerja kepada orang kaya, dia tidak dapat gaji. Jadi logikanya tetap mereka yang butuh. Dalam rumusan perusahaan, dalam rumusan pekerjaan, karyawan itu butuh kepada bos. Sehingga mereka tunduk. Buktinya mereka butuh. Tidak ada bos rebutan karyawan. Yang ada karyawan rebutan bekerja. Tidak pernah ada bos diseleksi oleh karyawan lalu tidak lolos. Tapi karyawan diseleksi oleh bos. Ini lolos, ini tidak lolos. Berarti kan jelas siapa yang butuh. Ya, walaupun kamu runut-runut, tapi perusahaan kalau nggak ada karyawannya tidak akan berhasil. Ya, tetapi perusahaan ini realitasnya karyawannya ngantri. Jangan mengandai-andai. Kenyataannya memang perusahaan itu tidak pernah kekurangan karyawan. Justru karyawan-karyawan yang orang-orang nganggur itu yang butuh perusahaan. Betul ya. Jadi kita pegang 3 prinsip itu, maka sebetulnya kitalah yang memposisikan kita itu di mana? Apakah di bawah orang lain? Atau kita setara dengan orang lain, atau kita bisa menjadi di atas orang lain. Setidaknya orang akan merasa kita sebagai penguasa dia, yaitu ahsin man syi'ta takun amirohu, wastaghni an man syi'ta takun nadirohu, wahtaj man syi'ta takun apa yang terakhir itu asirohu. Jadi kamu akan menjadi budak atau akan menjadi orang yang bergantung, yang taat, yang patuh kepada orang yang kamu merasa butuh. Punya ekspektasi, ketemu orang kaya, wah kayaknya ini bisa jadi suatu saat dia akan membantu saya, makanya saya akan baik-baik sama dia. Nah itu kan karena berbasis harapan, berbasis rasa butuh, maka belum ada action pun kamu sudah merasa di bawahnya, sudah merasa tiba-tiba harus berbuat baik dan sebagainya. Allahumma hdina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.